Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pudin Saipudin Ilham. Nomor NIM 250401010001. Hari ini tanggal 2 Desember 2025. Izin menyampaikan presentasi tentang cache memory ya. Sebagaimana tugas UTS dari arsitektur dan organisasi komputer. Lanjut, pada pembahasan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah pengertian tentang cache memory, fungsi dari cache memory, jenis-jenis cache memory, dan juga cara kerja cache memory serta keuntungan dan kekurangannya. Oke, perkenalkan, nama saya Pudin Saipudin Ilham dengan NIM 250401010001 dari Prodi PJJ Informatika untuk kelasnya IF 107 semester 1, dosen pengampu Pak Catur Nugroho Eskom Mkom dalam arsitektur dan organisasi komputer. Yang selanjutnya adalah pertama adalah pengertian tentang cache memory. Cache memory adalah memori berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sering diakses oleh CPU. Dengan adanya cache, CPU tidak perlu selalu mengambil data dari RAM yang lebih lambat sehingga proses eksekusi menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi dengan adanya cache memory, teknologi cache memory ini yang saat ini sering digunakan oleh arsitektur server besar, terutama untuk akses website atau akses aplikasi agar lebih cepat sehingga aplikasi bisa lebih nyaman digunakan oleh user. Fungsi dari cache memory yaitu kurang lebih ada 3. Yang pertama, mempercepat proses eksekusi data oleh CPU sehingga proses eksekusi datanya tidak lama ya. Jadi lebih cepat eksekusi datanya oleh CPU, tidak lambat ya, seperti itu. Yang kedua, mengurangi perbedaan kecepatan antara CPU dan RAM sehingga mengurangi waktu tunggu. Jadi karena cache ini langsung di bypass untuk aksesnya, jadi sehingga tidak jadi lebih cepat gitu kan, mengurangi perbedaan kecepatan, jadi lebih cepat dieksekusinya si datanya, tidak harus mencari dulu gitu kan, jadi langsung dieksekusi. Yang ketiga, menyimpan data yang sering diakses untuk meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Jadi si data tersebut yang kebanyakan si data yang sifatnya tetap gitu kan, tidak berubah-ubah, itu biasanya kebanyakan suka di cache ya. Jadi disimpan di cache, jadi sehingga proses eksekusinya itu tidak lama ya, sehingga kalau misalkan di dalam eksekusi di dalam sebuah website ataupun aplikasi, sehingga si data tersebut tidak perlu di load tiap kali diakses ya, sehingga ada yang namanya sudah di cache ya, sehingga bisa menambah kecepatan dari si akses aplikasi tersebut. Jenis-jenis cache memory ya, cache memory terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada L1 yang itu terletak langsung di dalam CPU. Ini memiliki kecepatan paling tinggi karena langsung dieksekusi langsung dari CPU dan cache-nya juga ada di CPU, tetapi kapasitas relatif kecil Kapasitasnya biasanya hanya 16 sampai 128 KB. Ini sangat relatif kecil ya untuk cache data besar. Kalau misalkan aplikasi kecil ya mungkin sangat bisa digunakan gitu kan, seperti itu. L2 dapat berada di dalam CPU atau di dekat CPU. Kapasitas lebih besar dibandingkan L1. 128 KB sampai dengan 8 MB, namun sedikit lebih lambat. Jadi artinya sedikit lebih lambat itu tidak secepat L1 cache ya. Yang ketiga, L3 cache dibagi bersama beberapa inti CPU multicore, kapasitas besar 2 sampai 64 MB, kecepatan lebih rendah daripada L1 dan L2 namun masih lebih cepat daripada RAM. Itu kan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan L3 itu masih termasuk cepat ya, daripada misalkan kita men-cache data di RAM, seperti itu.
Cara kerja dari cache memory adalah cache memory bekerja berdasarkan prinsip temporal locality, data yang baru diakses kemungkinan akan diakses lagi gitu kan, seperti itu. Dan spatial locality, data yang berdekatan kemungkinan akan diakses bersama. Seperti itu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, terkait dengan data yang statik ya, yang tidak akan diubah-ubah, itu biasanya di cache. Dan itu ketika kita mungkin kita pernah merasakan ya, ketika mengakses satu aplikasi atau satu halaman website, mungkin ya ketika pertama kali mengakses misalkan bisa 1 sampai 2 detik, tapi kedua, ketiga, keempat kali akses itu seperti setengah detik ya, sudah responnya sudah sangat cepat. Itu biasanya menggunakan cache. CPU mengecek apakah data yang dibutuhkan ada di cache gitu kan, cache hit. Nah, jika ada, CPU mengambil data dari cache sehingga eksekusinya cepat gitu. Tidak ada cache miss, CPU mengambil data dari RAM dan menyimpannya di cache untuk penggunaan berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih proses kerjanya dari tiga hal ini. CPU mengecek dulu ada nggak di cache. Kalau nggak ada, kalau ada ya langsung dia eksekusi data tersebut. Tapi kalau tidak ada, maka dia akan mengambil dari RAM dulu lalu menyimpannya di cache, seperti itu. Selanjutnya adalah keuntungan ya dan kekurangan menggunakan cache tersebut adalah, yang pertama, keuntungan adalah meningkatkan kecepatan pemrosesan komputer. Ini sudah sangat jelas ya, bahwa dengan adanya cache itu bisa sangat meningkatkan kecepatan dari pemrosesan komputer. Jadi sehingga si komputer bisa langsung mengeksekusi si script yang akan diakses gitu kan, karena dia langsung mengakses ke cache. Mengurangi waktu akses memori, jadi tidak yang saya sampaikan tadi, tidak perlu ke memori dulu karena dia langsung ke cache, mengakses ke cache ya, seperti tadi kalau misalkan di cache-nya ada, langsung eksekusi. Membantu efisiensi penggunaan CPU ya, sehingga CPU tidak perlu kerja berat lagi untuk mencari-cari data di memori atau bahkan mencari data di hard disk, seperti itu. Kekurangan tentunya setiap ada sesuatu ya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya biaya pembuatan lebih mahal ya dibanding RAM biasa untuk proses cache ya, kapasitas terbatas sehingga tidak bisa menampung semua data. Jadi untuk cache ini tidak sebesar ya RAM ataupun apalagi hard disk seperti SSD, seperti itu. Selanjutnya adalah membutuhkan manajemen yang tepat agar performa optimal. Nah, ini lebih ke konfigurasi ya. Memang dibutuhkan konfigurasi yang tepat agar semuanya dirasakan optimal, sehingga misalkan tidak ada terjadi ketika sudah menggunakan cache tapi akses tetap lambat. Nah, itu berarti ada eh, apa namanya ya, manajemen yang kurang tepat ya, sehingga biasanya sih ada ahlinya ya untuk memastikan, atau ada konfigurasi untuk memastikan bahwa chat sudah berjalan dengan baik dan benar. Baik, mungkin cukup sekian dari saya terkait cache memory ya, sebagaimana di tugas satu yang pernah saya sampaikan. Nih, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.